Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miftahul Azhara Putri Siagian, Fakultas FKIP Prodi Pendidikan Matematika Semester 1 Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Di video kali ini saya akan membahas mata kuliah Bahasa Indonesia dan materi yang akan dibahas yaitu 1. Sejarah Bahasa Indonesia, 2. Ragam bahasa, 3. Karya ilmiah, dan yang keempat kalimat utama. Baiklah, di sini kita akan memasuki materi yang pertama yaitu Sejarah Bahasa Indonesia. Sejarah Bahasa Indonesia. Perlu kita ketahui, bahasa adalah identitas suatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, di mana setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda dengan ciri khas dan asal-usul masing-masing. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia sendiri tidak lepas dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada tanggal tersebut para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar sumpah pemuda dengan isi 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan sumpah pemuda itulah, bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara dan terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang disahkan menjadi bahasa persatuan ketika Sumpah Pemuda tahun 1928. Perkembangan bahasa Indonesia didorong oleh kebangkitan nasional, di mana di dalamnya terdapat peran-peran penting pada kegiatan politik, perdagangan, surat kabar, maupun memodernkan bahasa Indonesia. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara yang memiliki kedudukan dan fungsi yang tinggi. Hingga kini, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan pemerintah memberi perhatian dengan membentuk lembaga pusat bahasa dan menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu ragam bahasa. Definisi ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, pembicaraan pembicara, pembicara yang dibicarakan, dan menurut pembicara media. Dalam ragam bahasa terdiri atas dua macam. Yang pertama, ragam bahasa lisan. Apa itu ragam bahasa lisan? Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonema sebagai unsur. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Apa itu ragam bahasa tulis? Ragam bahasa tulis merupakan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Fungsi ragam bahasa. Di dalam ragam bahasa memiliki fungsi yang pertama, menyatukan berbagai bahasa di Indonesia, yang kedua, simbol kebanggaan nasional, yang ketiga, simbol identitas bangsa, yang keempat, kelompok etnis atau etnis, yang kelima, alat pemersatuan adat dan budaya antar daerah. Materi yang ketiga yaitu karya ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat dipahami sebagai teks yang ditulis dengan susunan sistematis serta logis dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Aspek rasionalitas diutamakan dalam penulisan karya tulis ilmiah dan permasalahan yang diangkat bersifat objektif dan faktual. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Adapun ciri-ciri karya tulis ilmiah sebagai berikut. 1. Suatu permasalahan diungkapkan secara logis, fakta dari data yang karabel dan analisis yang objektif, serta pada bagian rumusan masalah diungkapkan dengan kalimat interrogatif.
Opini yang ditemukan harus berlandasan teori dari berbagai sumber seperti pendapat ahli, jurnal ilmiah, ataupun buku-buku yang sudah terbit, bukan berasal dari imajinasi, perasaan, atau pendapat yang subjektif. Yang ketiga, ragam bahasa haruslah ilmiah, tidak ambigu, dan tidak menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif. Struktur karya ilmiah. Adapun struktur karya ilmiah yaitu 1. Halaman judul, 2. Abstrak, 3. Pendahuluan, 4. Kerangka teoretis, 5. Metode penilaian, 6. Pembahasan, 7. Kesimpulan dan saran, 8. Daftar pustaka. Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang terakhir yaitu kalimat utama. Pengertian kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, ataupun ide utama pada suatu paragraf. Keberadaan kalimat utama pada suatu paragraf sangat penting karena menjadi kerangka dasar dalam pengembangan paragraf. Ciri-ciri kalimat utama. Kalimat utama memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya 1. Kalimat utama harus dapat berdiri sendiri. Artinya, kalimat utama tidak boleh terdapat kata-kata rujukan ataupun konjungsi antar kalimat, kecuali konjungsi antar kalimat yang menyatakan kesimpulan. Yang kedua, kalimat utama bermakna umum sehingga dapat diperjelaskan dengan keberadaan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat utama yang di dalamnya terdapat kata adalah, merupakan, dan ialah pada umumnya berada di awal atau kalimat deduktif. Perbedaan kalimat utama dan gagasan utama. Perlu kalian ketahui, kalimat utama dan gagasan utama itu berbeda loh. Jadi di sini kalimat utama yaitu kalimat yang menjabarkan gagasan utama. Kalimat utama berada di awal atau akhir paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi pokok bahasan dalam paragraf. Sedangkan gagasan utama adalah gagasan atau ide yang menjadi tema dari suatu paragraf. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya undur diri. Jika ada kesalahan dalam membaca atau menjelaskan kepada teman-teman, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.